Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Jupika dengan NPMB 1022034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum adat suku Serawai untuk memenuhi mata kuliah hukum pidana adat. Baiklah, langsung saja masuk pada latar belakang. Hukum adat adalah seperangkat norma, aturan, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini tidak tertulis secara formal seperti undang-undang, tetapi diakui, dipatuhi, dan ditegakkan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban. Hukum adat bersifat lokal dan konseptual, artinya berbeda-beda di setiap daerah atau suku bangsa di Indonesia, termasuk dalam hal bentuk, pelaksanaan, dan sanksinya. Ia mencerminkan pandangan hidup masyarakat setempat dan seringkali mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Lanjut, adapun menurut Profesor Hazairin, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari perasaan hukum rakyat dan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa hukum adat tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial seperti kekerabatan, misalnya matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Seperti halnya hukum adat suku Serawai. Suku Serawai merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Seluma dan sebagian Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Suku ini memiliki sistem nilai, norma, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk hukum adat. Hukum adat suku Serawai memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, hubungan kekerabatan, penyelesaian konflik, hingga urusan agraria dan perkawinan. Hukum adat Serawai terbentuk dari kearifan lokal yang menyatu dengan nilai-nilai Islam, karena mayoritas masyarakat Serawai memeluk agama Islam. Perpaduan antara adat dan syariat ini sering dikenal dengan istilah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Artinya, adat dihormati selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Sistem hukum adat ini dijalankan oleh tokoh-tokoh adat seperti Depati, Rio, dan Puyang, yang bertindak sebagai pemimpin dan penengah dalam masyarakat. Mereka berwenang dalam menyelesaikan sengketa adat, termasuk konflik tanah, warisan, dan pelanggaran norma sosial. Hukum adat Serawai bukan hanya sekedar sistem hukum, tetapi juga menjadi sarana pelestarian identitas budaya dan sosial masyarakat. Dengan tetap mematuhi hukum adat, masyarakat Serawai menjaga harmonisasi hubungan sosial dan mempertahankan nilai-nilai luhur-leluhur mereka. Selanjutnya, ada ruang lingkup kehidupan suku Serawai. Ruang lingkup kehidupan suku Serawai meliputi berbagai aspek yang saling terkait dan membentuk sistem budaya yang utuh. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utamanya. Yang pertama yaitu kekerabatan dan sistem sosial. Sistem kekerabatan Serawai bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ayah. Keluarga besar atau kaum menjadi satuan sosial penting dalam masyarakat. Gotong royong dan masyarakat merupakan ciri khas dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu hukum adat, mengatur hal-hal seperti pernikahan, warisan, batas tanah, penyelesaian konflik, dan tata cara musyawarah. Dijalankan oleh struktur adat seperti Depati, Mangku, Rio, Puyang, dan lainnya. Bentuk hukum bisa berupa teguran, sanksi sosial, ataupun denda adat. Ruang lingkup yang ketiga yaitu ekonomi dan mata pencarian. Sebagian besar masyarakat Serawai bermata pencarian sebagai petani kopi, karet, padi ladang, serta pengrajin tradisional. Sistem pertanian dilakukan secara turun-temurun dan masih kental dengan nilai-nilai adat. Yang keempat yaitu agama dan kepercayaan. Islam merupakan agama masyarakat, namun kepercayaan lama masih bisa ditemukan dalam bentuk ritual adat, kepercayaan terhadap roh leluhur, dan hari-hari sakral. Kegiatan keagamaan kerap dipadukan dengan tradisi lokal. Masih dalam ruang lingkup kehidupan suku Serawai, ruang lingkup yang kelima yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Serawai merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu dengan dialek khas yang berbeda dari suku Rejang atau Melayu Bengkulu lainnya. Tradisi lisan seperti pantun, petata petitik, dan cerita rakyat sangat hidup dan berfungsi sebagai media pendidikan budaya. Adapun ruang lingkup yang keenam yaitu seni dan budaya. Seni tari seperti tari andun biasa ditampilkan dalam acara adat atau pernikahan. Musik tradisional, tenun, serta makanan khas menjadi bagian dari warisan budayanya. Ruang lingkup kehidupan suku Serawai yang ketujuh atau yang terakhir yaitu struktur pemerintahan adat. Masyarakat Serawai masih mengenal struktur kepemimpinan tradisional yang sejajar dengan sistem pemerintahan formal. Tokoh adat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan kolektif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis delik adat suku Serawai. Ada banyak sekali jenis delik adat di suku Serawai. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja. Delik yang pertama yaitu delik perzinahan dan kawin lari atau kawin lari adat, ngumban atau selagian. Ngumban atau selagian yaitu hubungan di luar nikah atau membawa kabur perempuan tanpa restu keluarga dianggap pelanggaran serius. Adapun sanksinya yaitu denda adat bisa berupa uang, emas, hewan ternak, permintaan maaf kepada keluarga perempuan, dan terkadang disertai prosesi pemulihan nama baik secara adat. Adapun tujuannya yaitu menjaga kehormatan perempuan dan keluarga serta menghindari konflik antar kaum. Lanjut, yaitu delik yang kedua, delik pelanggaran batas tanah atau tanah adat. Adapun delik pelanggaran batas tanah atau tanah adat yaitu menggarap atau mengambil hasil tanah milik orang lain tanpa izin, termasuk pelanggaran batas ladang atau hutan ulayat. Adapun sanksinya yaitu pengembalian hasil, denda adat, dan mediasi oleh kepala adat, Rio, atau Depati, yang bertujuan menjaga hak atas tanah dan mencegah konflik agraria.
Untuk delik-delik selanjutnya, kalian bisa baca langsung di slide ini, dan terakhir yang ini, delik ke-6. Lanjut, penegakan delik adat. Bagaimana sih penegakan delik adat di suku Serawai? Penegakan delik adat di Serawai dilakukan oleh tokoh adat seperti Rio, Depati, Mangku Adat yang diselesaikan melalui musyawarah adat, bukan pengadilan negara. Tujuannya bukan hanya menghukum, tapi memulihkan hubungan sosial yang rusak. Hayo, kalian pasti udah bosan kan dengerin aku ngoceh. Sekarang aku mau kalian tebak aku bakalan ngejelasin apa setelah ini. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, salah. Aku bakalan ngejelasin contoh kasus. Menarik. Baiklah, langsung saja kita bahas. Muka aku letakin pojok dulu ya. Aku bakalan bacain kasus posisi. Jadi, adapun kasus posisinya atau case position, pelakunya terdapat 2 orang yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki berinisial RN 21 tahun dan perempuan berinisial SI 19 tahun. Laki-laki merupakan warga Desa Talang Padang di Kabupaten Sulma dan perempuan merupakan desa tetangganya yaitu Desa Taba di Kabupaten Sulma juga. Adapun kronologi kasusnya, pada tanggal 2 Februari 2025, RN membawa lari SI ke rumah salah satu kerabatnya di luar desa tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua SI. Kejadian ini menghebohkan kedua desa karena dianggap melanggar norma adat yang berlaku, khususnya terkait tata cara pernikahan. Pihak keluarga SI merasa terhina karena tidak ada itikat baik dari RN untuk datang melamar secara resmi sesuai adat. Kejadian ini juga menimbulkan keresahan antar warga dan dapat memicu konflik antar kaum. Adapun proses penyelesaian dari kasus posisi antara RN dan SI yaitu pelaporan kepada pemuka adat. Keluarga SI melapor kepada Rio dan Depati Desa Taba. Permasalahan ini diteruskan kepada pemuka adat Desa Talang Padang. Yang kedua yaitu musyawarah adat. Pada tanggal 6 Februari 2025, musyawarah adat diselenggarakan di Balai Desa atau Balai Adat Taba, dipimpin oleh Rio, Depati serta disaksikan tokoh adat dari kedua desa. Yang ketiga, hasil putusan adat. RN dinyatakan bersalah karena yang pertama melanggar tata cara adat pernikahan suku Serawai. Yang kedua, mencemarkan nama baik keluarga SI. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada RN yaitu denda adat, uang adat sebesar 2 juta rupiah, 1 ekor kambing putih sebagai simbol pemulihan nama baik, 1 lembar kain adat, kain besurai atau sejenisnya. Lanjutan slide yang tadi, permintaan maaf terbuka dari pihak keluarga RN kepada keluarga SI di depan forum adat. Pernikahan wajib dilakukan secara adat Serawai dengan mengikuti seluruh tahapan seperti betan 2 atau lamaran, ngantar jujur, dan resepsi adat. Yang keempat yaitu pelaksanaan rekonsiliasi. Setelah semua sanksi adat dijalankan oleh pihak RN, pernikahan resmi dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2025. Kedua belah pihak keluarga berdamai dan hubungan sosial antar warga dipulihkan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai hukum adat suku Serawai yang mencakup ruang lingkup, jenis delik, penegakan delik, serta contoh kasusnya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan para ahli, hukum adat memiliki karakter tidak tertulis, bersifat lokal, dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dinamis atau living law. Di tengah beragamnya suku bangsa Indonesia, suku Serawai di Kabupaten Sulma Bengkulu adalah salah satu komunitas yang masih mempertahankan sistem hukum adat mereka. Hukum adat Serawai dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup urusan pernikahan, warisan, kepemilikan tanah ulayat, penyelesaian konflik, serta aturan sosial dalam upacara adat. Sistem ini ditegakkan oleh tokoh-tokoh adat seperti Rio, Depati, dan Mangku Adat yang menjadi pelaksana utama dalam menyelesaikan pelanggaran adat melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Salah satu bagian penting dalam hukum adat adalah delik adat, yaitu tindakan yang dianggap melanggar norma dan aturan adat, seperti kawin lari tanpa restu, pencemaran nama baik, pelanggaran batas tanah, hingga hutang adat yang tidak dibayar. Penyelesaian delik adat dilakukan secara musyawarah dengan sanksi yang bersifat pemulihan, bukan penghukuman, misalnya berupa denda, permintaan maaf, atau pelaksanaan upacara adat. Secara keseluruhan, keberadaan hukum adat suku Serawai menunjukkan bahwa kearifan lokal masih memainkan peran vital dalam mengatur kehidupan sosial dan menjaga keseimbangan komunitas. Meski tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, hukum adat tetap diakui dan dihormati karena mampu menyelesaikan persoalan dengan cara yang damai, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Pelestarian hukum adat seperti ini menjadi penting sebagai bagian dari identitas bangsa dan landasan hukum berbasis budaya lokal di era modern. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai hukum adat suku Serawai. Saya Yoza Jupika dengan NPMB 1022034. Berterima kasih dan memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Menarik.